Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm sahil akhlaqana bil halam waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Yang saya hormati para kiai, para alim ulama, para mubaligh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada siang ini kita semua berkumpul. Mungkin kalau saya Bapak Ibu sekalian, gak ada ibu-ibu ya Pak? Ada ibu-ibu gak sih? Di mana? Oh, di rumah masing-masing. Kebiasaan ngisi di ibu-ibu. Mungkin posisi saya, bapak-bapak semuanya hanya sebatas membagikan apa yang pernah saya pelajari. Kalau soal pengalaman hidup pasti Bapak lebih banyak ketimbang saya. Secara usia juga kayaknya, rata-rata ini mah sepuh. Saya orang Rajeng dan lumayan jauh kalau ke Bekasi, berangkat 10:30. Tapi di perjalanan itu ada hal yang bisa dijadikan bahan Pak. Saya ceramah di sini. Saya berhenti sholat Jumat di satu masjid di daerah Jakarta. Awalnya tuh estimasi kalau saya berangkat 10:30 ya nyampe lah jam 1-an mah mungkin nyampe. Awalnya kan begitu. Kita sempat sholat Jumat di pinggiran jalan. Ini masjid pinggir jalan raya. Jemaahnya banyak dan namanya jalan raya nggak semua orang punya keluangan waktu. Rata-rata masjid pinggir jalan raya itu isinya kalau Jumatan itu ya musafir-musafir, karyawan-karyawan, ojol-ojol. Tapi saya baru kali itu kayaknya sholat Jumat pengen cepetan keluar. Gak betah dengan tema khotbahnya. Pertama itu penceramah, saya nggak tahu itu ya kok bisa. Tapi ya zaman sekarang kali Pak ya, orang sembarangan aja khotbah gitu. Pertanyaan tajwidnya bermasalah. Bahasa Arabnya nahu sorobnya kacau. Waktu ngimamin sholat, bacaannya juga yang gak mencerminkan bacaan ustadz lah. Udah gitu temanya apa coba Pak? Temanya bahas politik. Bahas Panji Pragiwaksono. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya maksudnya ada tempatnya kali bahas stand up komedi gitu ya. Bapak update medsos gak sih Pak? Yang lagi rame itu Panji Pragiwaksono yang mengkritik pemerintah itu. Sebagian saya juga setuju kok dengan kritik-kritiknya, nggak ada masalah. Dan kayaknya sebagian kita juga setuju ya Pak ya. Tapi likulli maqam maqal, kata orang Arab. Setiap makom itu ya ada ucapan yang tepat. Padahal ini Ustadz kalau bicara usia ya mungkin ada sekitar 50 tahunan ya. Itu saya menyimak dari awal itu khotbah kayak nggak ada bahan lain. Quran 30 juz itu kayak nggak ada bahan lain selain amar ma'ruf nahi mungkar aja. Bagus, alasannya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi harus diingat, nahi mungkar itu kalau disampaikan dengan cara yang tidak ma'ruf akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Iya kan? Dalam ajaran kita amar ma'ruf nahi mungkar itu hak. Itu ajaran Al-Quranul Karim. Kuntum khaira, hafal semua kita ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Apa dalam surat Al-Imran? Allahumma shalli ala sayyidina. Intinya mengajak orang kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Lihat Pak. Sesuatu yang benar kalau disampaikan pada konteks yang tidak tepat, itu justru menghasilkan sesuatu yang kurang bermanfaat. Akhirnya saya dengar jemaah-jemaah pada keluar bahas politik. Apa sih Ustadz itu bahas politik? Belum ya
apa namanya, orang itu datang ke masjid rata-rata pengen dapat ketenangan gitu loh. Tiap hari mereka udah mencaci maki pemerintah di handphonenya, datang ke masjid mencaci maki lagi. Lah apa itu masjid apa? Kadang-kadang nggak semua orang punya pengetahuan, punya kebijaksanaan. Saya mikir di pinggiran setelah selesai sholat Jumat, apa kira-kira hikmah terbesarnya ya? Wah, saya ingat di sini ada pelatihan mubaligh ya kan? Nah ini pesan bagus sekali untuk para mubaligh. Kadang-kadang kita memang perlu bukan hanya menambah pengetahuan, tapi mengasah kebijaksanaan. Tahu apa yang dibutuhkan orang itu apa gitu loh. Tema-tema yang sekiranya dibutuhkan oleh banyak orang itu apa? Harusnya kita mengerti. Ya kita nggak berarti menolak pentingnya nahi mungkar, cuma nahi mungkar tuh ada konteks dan keadaan yang tepat. Nggak selamanya harus di mimbar khotbah Jumat. Akhirnya yang ada khotbah-khotbah macam begitu bikin orang sholat itu nggak khusyuk. Yang dibayangkan itu ya presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat sambil memendam rasa muak kepada mereka gitu. Itu sholat macam apa? Saya jadi kebawa-bawa suasana Pak. Kata saya kok begini ya? Apa nggak ada ustadz lain? Kadang-kadang perlu tuh Pak untuk mempersilahkan orang khotbah, ngisi ceramah, dicek. Itu orang belajar di mana, mondok di mana, bacaan Qur'annya, keahliannya apa? Harus jelas. Kita mau berobat ke dokter aja dicari biografinya. Masa urusan masalah serius menyangkut agama kita main-main begitu aja? Yang lucu tuh begini Pak, di sela-sela khotbahnya dia bilang, saya pernah ngisi di sebuah masjid untuk kajian Ramadan, kemudian saya tidak dikasih jadwal lagi. Curhat di khotbahnya itu. Dia bilang, pernah di suatu masjid, dan itu saya ngelihat materi ceramahnya, kok kayak gitu banget ya. Ngomongin stand up komedi dijadiin khotbah Jumat, coba Pak bayangin. Kayak nggak ada bahan lain. Maksudnya dengan narasi yang coba agak sedikit unik lah. Jangan seolah-olah ditonjolkan, ya mungkin niatannya bagus, merespon isu aktual, tapi caranya kurang tepat. Dia cerita di sela-sela khotbahnya itu, saya jadi terpikir, itu orang nyadar apakah gak sih sebetulnya? Dia bilang, saya pernah ngisi kajian Ramadan di sebuah masjid, tiba-tiba dibatalkan dan saya tidak dikasih jadwal lagi. Saya tanya ke pengurus masjidnya, ini cerita dia. Saya tanya ke pengurus masjidnya, kenapa saya tidak dikasih jadwal? Pengurus masjidnya jawab, dan jawabannya benar menurut saya. Menurut saya jawabannya benar. Pengurus masjidnya bilang, kita mau menghindari Pak khotbah-khotbah sensitif yang menyangkut pemerintah. Soalnya terus terang aja Pak, kadang-kadang khotbah-khotbah itu ada yang memang betul-betul mendidik, tapi sebagiannya khotbah-khotbah yang mengkritik pemerintah itu memang dimotivasi oleh kebencian gitu loh. Bukan niatan islah. Islah itu ya cuman tampilannya aja seolah-olah mengkritik. Tapi niatan itu memprovokasi. Ada emang khotbah kayak begitu. Dalam hati saya bilang, Bapak emang sudah saatnya orang kayak Bapak ini gak dikasih mimbar khotbah Jumat. Kok bisa gak nyadar gitu loh, maksudnya kan? Ya mubalik itu penting bukan hanya menyampaikan kebaikan, menolak kemungkaran, tapi merawat dan menumbuhkan rasa kebijaksanaan. Kira-kira kalau saya khotbah begini, cocok gak tempatnya gitu loh. Lah ini orang pada khotbahnya tahu berapa menit Pak? Pikir saya namanya di Jakarta kan, 15 menit, maksimal 20 menit, 1 jam Pak. Khotbah macam apa itu coba itu? Nahi mungkar macam apa itu? Bikin orang gedek itu, orang mau sholat Jumat pengen khusyuk menyembah Allah, yang ada malah diajak marah-marah. Udah gitu isinya, ya begitulah. Nah ini saya ingat Pak, ini kisah sangat berharga bagi hidup saya. Saya nggak perlu sebutkan nama masjidnya, karena ini sensitif ya. Tapi ini sebagai perbandingan Pak. Mohon maaf saya tidak bermaksud untuk mengatakan bahwa saya memiliki kebijaksanaan, tapi saya belajar dari guru-guru saya di Al-Azhar. Bagaimana kebijaksanaan itu betul-betul ditampilkan sebagai keteladanan buat kita. Dan kita meneladani itu. Hasilnya saya ceritakan kisah nyata Pak. Saya tidak mengarang-arang, ini kisah nyata yang saya alami dan masih berkesan sampai sekarang. Dan ini penting, pesan penting untuk mubalik yang menyampaikan ajaran agama kepada halayak luas. Betapa kebijaksanaan itu mahal. Ada banyak orang pintar, punya pengetahuan, gak punya kebijaksanaan, dakwahnya kurang diterima. Itu fakta Pak.
Banyak orang-orang pintar, paham agama, gak punya kearifan, gak punya kedewasaan. Usia boleh tua, tapi kedewasaan tidak ada. Hasilnya kurang diterima dakwahnya oleh masyarakat. Saya pernah datang ke sebuah masjid. Sebelum datang mengisi ceramah di sebuah masjid, pengurusnya 3 orang bilang ke saya, Pak Ustadz, kita ada problem di masjid itu. Kenapa Pak? Saya dulu yang mendirikan masjid itu bersama teman-teman saya, 3 orang, 4 orang. Founding fathersnya gitu. Kita yang berjuang. Tiba-tiba di kemudian hari suka ada kan ya kelompok-kelompok yang suka main hakim sendiri tuh. Pengen dia aja yang nguasai masjid gitu loh. Yang lain tuh kalau beda mazhab udah singkir-singkirin. Ada yang itu penyakit Pak. Dan sampai sekarang masih ada orang kayak gitu. Ada ya. Itu penyakit. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang lucu itu kadang saya pernah ngisi sebuah masjid. Ada orang nanya, ini kajian ustadznya ustadz sunnah apa ustadz bid'ah? Ditanya ustadz sunnah. Ada istilah ustadz sunnah. Astagfirullahaladzim. Nah singkat cerita, bapak-bapak ini cerita sama saya. Problem kita adalah kita udah bangun masjid, capek-capek. Ternyata di kemudian hari kita kurang jemaah mereka mendominasi. Akhirnya apa? Kita disingkirin pelan-pelan. Boro-boro mereka mau salaman katanya. Saya itu Pak Ustadz udah kayak dipandang najis sama mereka itu. Salaman aja nggak mau. Dengan alasan mungkin beda pilihan politik, entah beda mazhab, nggak tahu itu. Saya tadinya mau menyampaikan ceramah dengan tema tertentu. Ngedenger ada kayak begitu. Wah kata saya diubah nih materi ceramahnya kalau begini. Sesuai kebutuhan. Kasih materi yang sesuai kebutuhan. Dan saya sering nanya kalau diundang sama masjid itu jemaahnya bapak-bapak, anak-anak muda yang galau atau bapak-bapak yang mau sampai kuburan. Kan beda materi ceramahnya. Harus ada kearifan semacam itu. Akhirnya itu secara spontan aja turun dari mobil, saya langsung putar otak, apa kira-kira nemu tema ini. Subhanallah Pak, saya ceramah 2 jam itu di masjid itu. Materinya biasa-biasa aja. Cuma saya bilang di hadapan bapak-bapak, tahu nggak dalam agama kita, dalam agama Islam, Muslim, kita nggak bicara alirannya apa, mazhabnya apa, apalagi ormasnya. Muslim yang dalam hatinya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dalam salah satu hadis Nabi menyebutkan kehormatannya lebih mulia ketimbang Ka'bah al-Musyarrafah. Muslim. Apapun alirannya. Ya tentu kita kasih penjelasan ABCD. Selesai saya turun dari mimbar. Biasa diajak makan-makan. Dibawa ke sebuah restoran. Itu pengurusnya sampai bilang sama saya, Pak Ustadz, terima kasih banyak ya. Itu si Bapak Fulan yang dulu gak pernah disalamin waktu di masjid. Alhamdulillah kami menyaksikan. Saya juga sampai geleng-geleng. Itu sampai dipeluk sama jemaah masjid itu yang tadinya dihindari, boro-boro yang mau pelukan, salaman aja nggak mau. Setelah selesai mengisi ceramah, akhirnya mereka mau pelukan, mau salaman. Karena saya bilang, Anda melihat Ka'bah dipukul, dihina, dilempari bebatuan sama orang, Muslim sedunia akan marah. Nah sekarang Nabi bilang, Muslim itu lebih terhormat di sisi Allah ketimbang Ka'bah. Apapun mazhabnya, selama dia Muslim. Bahkan Imam Abdul Hasan Syazili, seorang ahli tasawuf, seorang imam tarekat Syaziliyah di Mesir, beliau bilang, "Lau kusyifat nurul mu'min," kalau seandainya cahaya orang beriman itu disingkap, ditampakkan, ini cahaya iman kita kalau ditampakkan, mata kita bisa lihat, itu bisa mengalahkan cahaya matahari. Saking terangnya cahaya keimanan itu. Mahal kita itu di sisi Allah itu, meskipun beda mazhab. Meskipun beda mazhab, meskipun berbeda aliran. Alhamdulillah itu kayaknya salah satu episode yang paling memuaskan selama saya dakwah. Ada pengurus masjid yang dulunya dijauhi sama satu kelompok. Setelah kita ceramah, coba kalau saya ceramah dengan tema-tema yang kontroversial, apa hasilnya? Gak menghasilkan apa-apa. Tapi ceramah yang meneduhkan, ceramah dengan materi-materi yang memang menyatukan kaum muslim itu jauh lebih bermanfaat ketimbang ceramah-ceramah yang berisikan provokasi dan kebencian. Damai akhirnya. Pak Ustadz nanti kesini lagi ya. Ya insya Allah Pak, kalau waktunya pas insya Allah aja. Terima kasih banyak. Oh itu pengurusnya sampai bilang kayak gitu.
Sampai suka nge-WA sampai sekarang. Merasa dia sudah didekati lagi gitu loh sama pengurus-pengurusnya ini. Emang ada Pak orang-orang yang sebetulnya dia terpengaruh aliran-aliran itu, tapi kalau kita dekati pelan-pelan dia bisa kok sebetulnya kita sadarkan. Tapi itu mengharuskan adanya, pertama sudah pasti ilmu, yang kedua kearifan, kebijaksanaan, itu tidak kalah penting. Materi yang bagus, yang bermutu, disampaikan dengan cara yang tidak tepat, di momen yang tidak tepat, alih-alih memberikan manfaat, dia malah menimbulkan mafsadat. Padahal materinya mah bagus. Nah, saya kira ini pesan pertama, mudah-mudahan bisa menjadi pengalaman berharga untuk calon dai di kemudian hari. Nah, pada akhirnya masjid itu tempat kita sujud, kan masjid isi makan, tempat sujud. Sujud itu ekspresi kehambaan kita di apa? Kalau sekarang kan paling mau salafiyah, sunni, syiah, itu 3 aliran sekarang ya yang ada di dulu, zaman dulu. Sekarang saya udah bawa kitab nih. Siap-siap Pak, pelan-pelan tapi ya. Sebelum mengkerucut ke dalam 3 kelompok besar itu, sejarah pernah menyaksikan ratusan, kalau enggak berkata ribuan kelompok atau sekte dalam sejarah Islam. Banyak sekali. Saya bawa kitab ini, perhatikan Pak. Maqalat al-Islamiyin wa ikhtilaful musallin. Ini kitab yang ditulis oleh imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Bapak kalau baca kitab ini, lihat, ini kitab tebalnya itu 400 halaman. Isinya itu rekaman pendapat mazhab-mazhab Islam yang beraneka ragam itu. Ratusan, bahkan ribuan. Kita kan taunya nih, orang tuh semakin luas wawasan agama, biasanya semakin terbuka dengan perbedaan pandangan. Taunya salafiyah itu yang ekstrim-ekstrim. Ternyata ada salafiyah yang moderat Pak. Yang cara berpikirnya terbuka, ada. Syiah juga begitu. Ada syiah-syiah yang suka mencaci maki sahabat, ada. Dan suka muncul di internet. Bapak tahu nggak? Ada orang syiah-syiah yang moderat, yang masih nganggap kita Ahlus Sunnah sebagai bagian dari Muslim. Mau bersampingan dengan kita. Di lingkungan Ahlus Sunnah sendiri yang ekstrim itu ada. Kalau kita baca Mu'tazilah yang pernah ada dalam sejarah, ternyata itu variannya banyak sekali. Ada Mu'tazilah Basrah, ada Mu'tazilah Baghdad. Mujassimah, Musyabbihah, kelompok Mujassimah, itu beda-beda juga pandangannya itu. Subhanallah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari tahu itu. Sekte-sekte jumlahnya ratusan itu. Jadi masing-masing itu dikutip pendapat-pendapatnya. Dan Bapak lihat judul kitab ini apa? Maqalatul Islamiyin. Maqalat Islamiyin. Beliau nggak menyebutkan maqalatul kafirin. Al-Islamiyin. Artinya kelompok Islam yang ratusan atau ribuan sekte itu masih beliau sebut sebagai orang Islam, Muslim. Gak boleh gampang mengkafirkan orang meskipun beda mazhab, beda aliran. Selama bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, di bawahnya tentu ya iman malaikat, iman kepada rasul, iman kepada kitab suci seperti yang kita tahu lah. Selama percaya rukun iman, percaya dengan kewajiban rukun Islam. Percaya sholat wajib, percaya puasa wajib, percaya dengan semua pokok-pokok keimanan. Walaupun dia datang dengan pendapat yang sesat, karena yang sesat ini nanti ada yang sesat yang berkonsekuensi pada kekufuran, ada yang sesat selevel bid'ah aja. Artinya ini penyimpangan, udah selesai penyimpangan, gak sampai kafir orangnya. Itu perlu ilmu Pak, perlu ilmu itu. Untuk mengatakan ini kelompok sudah kafir, itu perlu penelitian yang mendalam. Selama orang percaya dengan pokok keimanan, walaupun nanti ada penyimpangan-penyimpangan di baliknya, tetap tidak boleh dikafirkan. Ini teladan dari Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Maqalatul Islamiyin wa ikhtilaful musallin. Perbedaan orang-orang yang sholat.
Dan ada ungkapan yang masyhur dari Imam Abul Hasan al-Ash'ari, ini penting di tengah narasi sebagian dai yang suka mengkafir-kafirkan sesama muslim gara-gara amaliyah doang. Gara-gara amaliyah yang sebetulnya udah bertahun-tahun di Indonesia dipraktekkan, datang tuh aliran-aliran itu tuh, bikin ribet doang. Yang udah diwarisi oleh para ulama terdahulu, sama mereka disalah-salahin. Seolah-olah ulama dulu tuh nggak paham Quran, nggak paham Sunnah. Mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seolah-olah kita baca kitab apa coba? Kalau ulama dulu nggak baca Quran dan Sunnah, terus baca apa itu? Seolah mereka yang paling Quran dan Sunnah. Imam Abul Hasan al-Ash'ari, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebelum meninggal, riwayat Ibnu Asakir, ini kitab bagus, ulama abad ke-6, Ibnu Asakir, ulama mazhab Ash'ari yang sangat terkemuka. Tabiin Kadhib al-Muftari fi manusiba atau fi manasaba ilal Imam Abil Hasan al-Ash'ari. Ada seorang muridnya namanya Ali Zahir ibn Ahmad as-Sarakhsi. Beliau bilang, muridnya Imam Ash'ari ini, lamma qaruba hudur ajal Abil Hasan al-Ash'ari rahimahullah fi dari di Baghdad. Beliau wafat di Baghdad tahun 324. Ada yang mengatakan 326, 324. Kira-kira tahun itulah. Ketika beliau ingin menjemput ajalnya di rumahku di Baghdad, kata Sarakhsi, da'ani, dia manggil saya. Fa'ata itu, kemudian aku mendatangi sang guru Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Faqala, beliau berucap, ini diantara kalimat terakhirnya. Ini Imam Ash'ari ini, sebagai informasi, Imam Ash'ari ini dalam kitab Tabyin Kadhib Muftari itu punya karangan hampir 100 kitab. Antara risalah pendek dan kitab-kitab serius. Imam Abul Hasan. Cuman yang sampai ke kita sekarang itu nggak banyak. Al-Ibana, Risalah ila Ahli Thaghar, Al-Luma, kemudian Risalah Al-Hathu alal Bahas, kemudian ada sekitar 5 atau 6 biji lah dari sekian. Cuma begini Pak, itu karangan yang ratusan itu dipelajari sama murid-muridnya. Murid-muridnya ini kemudian punya murid-murid lagi. Nah, muridnya murid ini, itu mazhab tuh kayak gitu. Mazhab itu terwariskan kepada kita dengan cara begitu. Sebetulnya imam-imam yang sekarang kita sebut imam mazhab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, itu nggak bermaksud bikin mazhab dalam arti ngumpulin pengikutnya. Ayo ngumpul sini. Aku ingin mendirikan mazhab namanya mazhab Hanafi. Gak ada itu. Cuma mereka ulama besar, punya wawasan yang mendalam tentang Al-Quran dan Sunnah. Mereka punya murid. Ajaran mereka diwariskan oleh muridnya. Muridnya punya murid lagi. Ngarang kitab. Kitabnya tebal-tebal. Dari yang tebal-tebal itu diringkas lagi, diringkas. Sampailah ke kita sifat 20. Sebetulnya kan suka ada orang bilang, gak ada di zaman Nabi sifat 20 itu. Ya emang kagak ada. Pembahasan begitu gak ada. Pembahasan dalilul hudus, dalilul imkan, dalil sifat kudroh, dalil sifat irodah, umul barohin, aqaidah safiyah. Yang gak ada di zaman Nabi. Gak ada tulisannya di zaman Nabi. Gak ada rumusan-rumusannya. Tapi akidahnya mah udah ada. Bedain tuh Pak. Akidah yang dianut oleh Nabi dan sahabat itu gak berbeda dengan akidah yang diwariskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya saja, ini penting dicatat, bedanya dulu akidah itu tidak diperinci. Seiring berjalannya waktu, datang aliran-aliran menyimpang. Aliran yang aneh-aneh pemikirannya. Ya otomatis kalau muncul aliran aneh harus dibantah dong. Harus dijelaskan mana yang benar, mana yang salah gitu loh. Di zaman beliau ini, di zaman Imam Abul Hasan al-Ash'ari, muncul kelompok namanya Mu'tazilah. Saya kasih bocoran sedikit contoh-contoh penyimpangan dalam mazhab Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah, Allah itu wajib memberikan pahala bagi orang taat. Wajib hukumnya. Astagfirullahaladzim. Mewajibkan kepada Tuhan supaya memberikan pahala kepada orang taat. Dan wajib menyiksa ahli maksiat. Kalau ada orang meninggal melakukan dosa besar.
Menurut mazhab Mu'tazilah orang itu kafir, keluar dari Islam. Ada orang mabok, kemudian dicabut nyawanya, itu orang kafir. Masuk neraka, masuk neraka. Cuma mereka punya teori namanya manzilah bainal manzilatain. Dibilang beriman, enggak orang itu, kata Mu'tazilah. Dibilang kafir juga enggak, ya antara keduanya. Tapi masuk neraka. Mazhab Mu'tazilah tuh. Mazhab Khawarij bilang, orang yang beriman, yang melakukan dosa besar dan belum bertobat, dia hukumnya kafir. Tadi kalau Mu'tazilah kan pandangannya antara dua posisi. Antara iman dan kufur. Dibilang beriman 100%? Enggak, kata mereka. Dibilang kafir juga enggak. Ya udah gimana? Di antara dua posisi. Khawarij bilang, kalau ada orang melakukan dosa besar, makanya Imam Ali dikafirkan sama Abdurrahman ibn Muljam dan dibunuh. Itu mazhab Khawarij kayak begitu. Karena merasa Imam Ali itu sudah keluar dari Islam. Astagfirullahaladzim. Imam Ali, cucu Nabi, sepupu Nabi, sepupu dan mantunya Nabi, dikafirkan sama anak kemarin sore. Abdurrahman ibn Muljam dan dibunuh. Itu karakter Khawarij. Memang Khawarij sebagai sebuah mazhab sekarang udah nggak ada. Tapi akhlak dan karakter Khawarij itu masih ada sampai sekarang. Banyak apa ya? Tuh langsung diperjelas sama beliau. Banyak itu. Ya gitu kayak gitu. Yang suka ngafir-ngafirin orang itu. Yang suka dikit bilang-bilang ini bid'ah, ini syirik, kayak begitulah akhlak kayak begitu. Saya mana tadi saya bilang? Khawarij bilang yang melakukan dosa besar kafir. Datanglah orang seperti beliau ini, Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Bagaimana pandangan Ahlus Sunnah? Lihat Pak, pandangan yang sangat moderat. Oh satu lagi, ada mazhab namanya mazhab Murji'ah. Mazhab Murji'ah bilang, la yadurru ma'al imani ma'siyah. Kama la tanfa' ma'al kufri ta'ah. Mazhab Murji'ah. Bagi mazhab Murji'ah kira-kira gampangnya begini. Udah yang penting orang mah beriman. Maksiat sebesar apapun gak ada masalah udah. Mengentengkan perbuatan maksiat. Selama dia beriman, ya sudah. Mau maksiat sebesar apapun, gak ada masalah. Mazhab Murji'ah tuh. Itu urusannya Tuhan nanti. Terambil dari kata irja. Irja itu artinya menangguhkan. Mazhab Murji'ah itu, waktu konflik antara Sayyidina Ali dan Muawiyah, mereka tidak berpihak kemanapun. Itu mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Nah cuman setelahnya ada penyimpangan-penyimpangan mazhab Murji'ah itu. Di antaranya begitu. Orang yang penting beriman aja, mau korupsi 5 triliun sekalipun, udah nggak ada masalah. Tuhan Maha Pengampun. Dan ngomong-ngomong itu dipakai sama koruptor Pak sekarang. Iya kan? Korupsi sebanyak, yang penting Allah Ghafur Rahim katanya. Allah Maha Pengampun. Astagfirullahaladzim. Itu koruptor tuh kayak gitu sekarang. Kadang-kadang yang lebih paham agama lebih korup loh Pak. Tahu dalilnya soalnya. Bisa nyari dalil dia. Ada pintu taubatnya dia. Iya kan? Kadang-kadang, ya begitulah. Itu contoh ilmu yang gak manfaat ya begitu sebetulnya. Ahlus Sunnah, Imam Abul Hasan al-Ash'ari dan ulama Asy'ariyah. Asy'ariyah itu artinya sebutan bagi ulama-ulama yang metode pemahamannya seperti Imam Abul Hasan al-Ash'ari. Nanti akan kita bahas. Beliau mengatakan seperti dalam kitab Jauharah. Intinya orang beriman yang melakukan dosa besar itu amruhu mufawwadun ilallah. Urusannya diserahkan kepada Allah. Maksiat adalah maksiat, gak boleh dientengkan. Kadang-kadang ada dosa-dosa besar yang kalau dilakukan terus-menerus, dikhawatirkan pemeluknya terjatuh dalam su'ul khotimah. Ada tuh dosa-dosa besar. As-sab'ul mubiqat, yang 7 dosa besar itu. Kan dosa besar dalam Islam itu pertama syirik, yang kedua apa coba? Sihir. Langsung di bawahnya itu. Tukang-tukang sihir itu dikhawatirkan mereka wafat dengan keadaan su'ul khotimah. Kita nggak mengentengkan perbuatan dosa, tapi orang nggak bisa dikafirkan karena perbuatannya. Karena perbuatan dosanya. Orang beriman yang melakukan dosa besar, urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang dosa itu mengharuskan adanya sanksi, dia harus disanksi. Bisa jadi dalam bentuk had, bisa jadi dalam bentuk ta'zir. Dalam bentuk hukuman, ya kalau membunuh ya ada namanya kisos, begitu. Ada namanya hukum cambuk, zaman dulu. Ada dalam bentuk ta'zir, hukuman-hukuman positif. Yang ada di setiap negara beda-beda itu. Tapi kita nggak mengentengkan maksiat. Cuma urusan akhiratnya dia nggak bisa dikafirkan. Kenapa? Karena dalam Quran
istilah iman sering disandingkan dengan amal soleh dengan menggunakan huruf waw. Innalladzina amanu, kan, wa amilus solihat. Man amila solihan min dzakarin au untha wa huwa mu'min. Dipisah tuh. Siapa yang beramal soleh dan beriman. Waw itu dalam bahasa Arab diantara maknanya adalah mughayyarah, menunjukkan bahwa suatu itu berbeda. Dua hal yang disandingkan dengan huruf waw. Ja'a Zaidun wa Amrun. Zaid datang dan Amar. Amar dan Zaid dua sosok yang berbeda. Nah, iman dan amal soleh dalam Quran senantiasa disandingkan tapi dengan huruf waw. Itu menunjukkan, kata ulama Ahlus Sunnah, iman itu satu hal, amal soleh itu pelengkap, penyempurna iman. Bukan bagian dari hakikat iman. Dia penyempurna iman, bukan bagian dari hakikat iman. Itu mazhab yang moderat, menengahi. Ya kan? Di satu sisi tidak mengentengkan perbuatan dosa, tapi di sisi lain juga tidak mengkafirkan orang-orang itu. Karena bahaya, Pak. Kalau kita berbuat dosa dikafirin, berapa jumlah orang Islam sekarang kira-kira? Kayaknya kita semuanya nggak ada yang jadi muslim sekarang nih. Iya kan? Gak laku itu mazhab itu. Yang suka mengkafir-kafirkan itu pada akhirnya. Itu contoh ajaran-ajaran moderat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya ingin lanjutkan perkataan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum akhir wafatnya dalam kitab Tabyin Kadhib Muftari. Beliau bilang sama muridnya, "Ishhad alayya anni la ukaffiru ahadan min ahli hadhil qiblah." Bersaksilah wahai muridku, aku tidak mengkafirkan seorang pun. Ini ngomong-ngomong, yang ngomong begini nih, yang ngomong aku tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah, itu yang udah ngarang kitab. Pemahamannya sangat luas tentang sekte-sekte Islam. Mau tahu Syiah dengan segala variannya? Nih, baca ini. Mau tahu Mu'tazilah dengan segala perbedaannya? Baca ini. Mau tahu mazhab Hashwiyah, Musyabbihah, Mujassimah, Ibadiyah, Khawarij dengan segala macam variannya? Baca kitab ini. Di akhir beliau bilang apa? Aku tidak mengkafirkan mereka. Paling jauh apa? Paling jauh dikatakan kalau ada penyimpangan itu bid'ah, itu sesat. Udah selesai. Ya nggak apa-apa bilang orang sesat asal dengan dalil. Bukan dengan kata gurunya. Dengan dalil, dengan argumentasi dan referensi yang terpercaya. Gak ada masalah. Katakan pemikiran ini sesat asal argumentasinya disodorkan. Itu keteladanan dari wa innama hadza kullu ikhtilaful ibarat. Ini semuanya kata Imam Abul Hasan, ini hanya perbedaan ibarat aja, perbedaan ungkapan aja. Semuanya hakikatnya ingin menyucikan Allah, menyembah Allah, mengesahkan Allah. Nah, saya mau bilang ini mazhab Islam, mazhab dalam sejarah akidah Islam, meskipun beda-beda, subhanallah Pak. Menyangkut usul, menyangkut pokok-pokok, semuanya sepakat. Bapak mau nanya orang Sunni, orang Syiah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Ibadiyah yang ada di Oman sekarang. Yang Ibadiyah, yang cabang dari mazhab Khawarij, cuma mereka lebih moderat. Itu semuanya sepakat, rukun iman semuanya sepakat mengakui. Syiah itu berbeda dengan kita. Cuma mereka ada tambahan, maaf, sama dengan kita dalam rukun imannya. Cuma mereka dikasih tambahan doang, namanya imamah. Mereka percaya bahwa imam yang hak setelah Rasulullah itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar dengan begitu, kalau mazhab Syiah yang ekstrim, menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman itu menggosob gitu loh, mengambil hak milik Ali. Karena itu mereka sebagiannya suka mencaci maki sahabat. Itu bukan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dengan akidah tambahan yang sesat itu dikafirkan apa enggak? Enggak. Saya selama tahun-tahun di Al-Azhar menyimak apakah Mu'tazilah yang tadi saya sebut wajib hukumnya bagi Allah memberikan pahala bagi orang taat. Wajib memberikan siksaan bagi pelaku maksiat. Ada lagi mazhab ajaran Mu'tazilah yang bilang dalam perbuatan manusia. Manusia itu menciptakan perbuatannya secara mandiri. Itu mazhab Mu'tazilah dengan segala penyimpangannya, banyaklah, gak usah kita bahas. Tapi intinya meskipun sesat tidak dikafirkan. Mu'tazilah, Syiah, ya termasuk sekarang Salafiyah dan dengan segala variannya itu tidak dikafirkan selama berpegang teguh kepada usul, pokok-pokok.
Di sini ada papan tulis, saya minta izin Bapak Ibu sekalian, nggak ada ibu-ibu ya. Bapak-bapak sekalian untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas ya. Oke. Sebenarnya ini saya bawa kutipan-kutipan. Sekarang begini Pak, sedikit sebelum saya masuk ke sini. Kalau ditanya sekarang mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul ori itu yang mana? Mau tahu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori itu yang mana? Di saya ada kutipan-kutipan banyak sekali. Di sini nih, ini Grand Syekh Al-Azhar ya. Kitabnya Grand Syekh Al-Azhar, Dr. Imam Profesor Ahmad At-Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar. Intinya Pak, sebelum nanti kalau memang perlu dibacakan nanti saya bacakan kalau masih ada waktu. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ori itu, yang benar-benar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan-golongan yang mengikuti ajaran dua imam. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau mau tahu simpelnya, kayak gimana akidah yang mereka jelaskan, yaitu sifat 20 itu Pak. Ya emang udah tersebar di Indonesia dari sejak saya SD sampai sekarang. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawa. Itulah ajaran Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya mau bilang sekarang, itu sifat 20, jangan dibilang itu akidah bid'ah yang gak ada di zaman Nabi. Itu hanya rumusan ulama untuk menyederhanakan akidah yang dipegang teguh oleh Nabi dan sahabatnya. Jadi begini Pak, kalau mau saya kasih gampangnya begini. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kemudian melahirkan mazhab Maturidiyah, rata-rata tuh di sana tuh di Turki, di Kazakhstan, itulah negara-negara yang tantan itu. Ditambah ada satu lagi Abu Ja'far At-Tahawi namanya. Tahawiyah, yang punya akidah Tahawiyah. Itu mereka tidak mendatangkan akidah yang baru. Yang baru dari mereka itu adalah metode penyampaian, perincian. Ada mazhab yang menyimpang, mereka datang membantah. Kan kalau membantah aliran-aliran menyimpang gak bisa pakai Quran hadis doang. Harus pakai logika. Dikembangkan argumen, dikembangkan dalil. Dalil, argumen diperkaya, lahir kitab-kitab. Kalau nanya kitabnya ada gak di zaman Nabi? Ya jelas gak ada lah bodoh. Gimana ceritanya? Nanya kitab ini ada gak atau di zaman Nabi? Ya gak ada kitabnya. Tapi akidah yang mereka tulis ya sama dengan akidahnya Nabi. Mari kita bahas Pak. Kalau kita sekarang bicara sifat 20, sifat wujud. Artinya Allah ada. Kira-kira Nabi bilang Allah ada atau Allah tidak ada? Ya pastilah bilang Allah ada. Sekarang sifat qidam. Apa artinya qidam? Allah tidak ada awalnya. Kira-kira Nabi Muhammad dan sahabatnya meyakini itu apa enggak? Ya jelas. Karena kalau Allah dibilang ada awalnya, ya berarti ada yang mengadakan dia dong. Gak jadi Tuhan lagi kalau dia diadakan mah. Kan begitu. Terus kalau nanya dalil Qur'annya ada nggak? Itu sifat 20 itu. Semuanya ada Pak, komplit. Bapak mau kalau pengen kitab saya, yang versi bahasa Arab ada. Mau dalil dari Quran, menyangkut sifat 20, saya udah nulis kitab Al-Qaul Al-Mufid fi Talkhis Ilmil Aqaid. Cari di internet. Sekitar 15 halaman. Sengaja kitab tipis buat para pemalas zaman sekarang. Nggak mau ribet-ribet. Ngajinya gimana Ustadz? Udah saya buatkan rekaman YouTube lengkap 8 episode. Dah, tinggal disimak. Itu akidah Ahlus Sunnah yang saya pelajari dari guru-guru saya di Al-Azhar. Mau yang versi bahasa Indonesia, saya udah nulis 200 halaman tipis segini. Dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah. Warna hijau bukunya. Cari di Shopee. Harganya paling 70.000 kalau nggak salah. 60.000, murah. Oke, mau yang lebih tipis lagi, saya punya buku Akidah Ringkas untuk Orang Sibuk dan Para Pemalas. Lebih tipis lagi ada, cari itu. Covernya warna kuning, ada. Bahasa Indonesia. Mau yang lebih tinggi lagi, yang berisikan pertanyaan-pertanyaan aneh, jawaban-jawaban akademis terkait pertanyaan orang-orang ateis. Saya buat buku judulnya Seputar Ketuhanan 400 halaman. Silahkan baca. Pertanyaan-pertanyaan yang selama ini diajukan tentang masalah ketuhanan, insya Allah sebagian besarnya ada jawabannya di situ. 400 halaman. Nah, sebenarnya saya lagi bikin buku yang lain, cuman belakangan ini banyak jadwal ceramah. Jadi nggak cukup waktunya buat, baru mau buka laptop gitu kan, tiba-tiba datang ke sini, datang ke sana, perjalanan 2 jam, 3 jam, susah. Susah Pak. Dulu kan saya nggak suka ceramah-ceramah begini, di rumah aja, depan laptop. Alhamdulillah tuh.
Untungnya dulu memanfaatkan waktu gitu loh. Sekarang ya udahlah, mungkin udah takdirnya. Jadi begitu Pak, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Ja'far At-Tahawi itu tidak melahirkan akidah yang baru. Akidahnya sama. Itu silahkan diperinci satu-satu sifat 20 itu. Dicari dalilnya di Quran ada atau enggak? Pasti ada. Ya berarti kalau ada dalilnya di Quran, ya itulah ajarannya Nabi Muhammad dan para sahabat. Itu ajaran salafus soleh itu. Jangan dibilang ini bid'ah enggak ada di zaman Nabi. Terus ngomong-ngomong, masih ada orang-orang yang berpandangan, kata siapa sifat Allah itu cuma 20. Jadi mereka itu menganggap kita membatasi sifat Allah cuma 20 gitu. Itu Bapak kalau baca kitab akidah dari aliran manapun, gak ada yang bilang sifat Allah itu cuma 20. Sifat Allah itu tidak terbatas. Karena Allah maha sempurna, maha agung, maha segala-galanya. Gak terbatas sifat Allah itu. Disebutkan sifat 20 untuk mempermudah aja. Soalnya kalau kita menghafal semua sifat Tuhan, umur kita juga gak bakal cukup. Diringkas, dipermudah dengan dalil-dalilnya. Buat apa dalil itu? Zaman Nabi kan gak ada dalil-dalilnya Ustaz. Ya gak ada, karena gak perlu sahabat sama dalil. Sahabat Nabi itu waktu diajari sama Nabi gak perlu dalil. Mereka bahasa Arabnya matang, wawasan bahasa Arabnya jauh levelnya di atas kita, sehingga ketika mendengar Quran turun, mereka langsung menerima dan paham gitu loh, tanpa berdebat panjang-panjang. Udah gitu mereka itu disibukkan dengan berjihad, sibuk melawan Persia, Romawi ya, orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraizoh, sibuk dengan berperang, gak ada waktu. Jangankan bikin kitab akidah Pak, mushafnya aja gak ada. Bagi orang yang suka bilang, ini gak ada di zaman Nabi. Lah mushaf itu gak ada di zaman Nabi. Mushaf itu gak ada di zaman Nabi. Iya kan? Kalau Anda mengatakan, ini tidak ada di zaman Nabi, otomatis terlarang. Berarti mushaf terlarang dong. Mushaf itu gak ada di zaman Nabi. Mushaf baru dikodifikasi pada era Abu Bakar, yang kemudian dilengkapi pada Sayyidina Utsman. Makanya sekarang namanya Rasam Utsmani. Mushaf Utsmani namanya. Disebutkan pada Sayyidina Utsman. Yang ketua panitianya Zaid bin Sabit itu. Hingga semua hal yang tidak ada di zaman Nabi otomatis bid'ah terlarang gitu loh. Semua ilmu-ilmu keislaman yang kita baca sekarang, ya nahu, ya tajwid termasuk. Ada pembahasan pada zaman Nabi, ini namanya idgham, ini idhar, ini ikhfa, ini mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, panjangnya sekian-sekian. Secara penulisan teori nggak ada, tapi bukan berarti Nabi nggak baca tajwid. Nabi sahabat itu baca Quran pakai tajwid. Cuma teorinya, penulisannya, perinciannya datang belakangan. Semua ilmu keislaman tuh begitu. Akidah itu yang sampai ke kita sekarang itu versi yang udah dipermudah dan diperinci. Terus kalau gitu Nabi meyakini apa enggak? Ya udah pasti, orang dalamnya ada Qur'annya kok. Itu ada dalil dari Quran, usul fiqih. Apalagi kaidah tafsir. Sahabat-sahabat itu ketika baca Quran gak perlu sekolah jurusan tafsir, gak perlu ada fakultas syariah. Mau jadi mufti, sekolah dulu, belajar fikih dari mulai mubtadi, mutawassit, muntahi, belajar Fathul Qorib, belajar al-iqna, belajar minhaj, dan gak perlu. Mereka hidup sama nabinya langsung. Kalau mau tahu apa-apa ya nanya sama nabinya. Makin kesini tuntutan orang beda-beda. Makanya dibuatlah karya-karya yang memperinci ajaran-ajarannya Nabi dan sahabat itu. Jadi hakikatnya kita ini kalau berakidah sekarang dengan sifat 20 dan rincian-rinciannya, itu gak berarti berakidah dengan sesuatu yang baru. Itu ajaran yang diwariskan oleh Nabi kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, kepada imam-imam mazhab, sampai ke kita sekarang dalam versi yang udah matang. Kalau kita ngikuti itu Pak, ngikuti ajarannya Nabi dan sahabat lewat ulama-ulama itu, itulah ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Saya mau jelasin sedikit istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ahl itu artinya golongan. Sunnah, ini sunnah dalam istilah ini bukan sunnah dalam arti perbuatan yang kalau dilakukan dapat pahala loh Pak ya. Bukan sunnah kayak puasa sunnah gitu, bukan. Bukan sunnah versi ahli fikih. Sunnah yang dimaksud dalam istilah
ahlus sunnah wal jamaah, maksudnya sunnah dalam arti jalan hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dalam mempraktekkan agama. Sunnah itu kan maknanya bisa dimana thariqah. Thariqah itu artinya jalan, metode beragamanya Nabi gitu. Kalau kita bicara akidah, berarti ahlus sunnah ini akidahnya adalah akidah yang diwarisi atau diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu namanya ahlus sunnah. Lawan ahlus sunnah yang pemikirannya menyimpang-menyimpang, kayak salafiyah misalnya, yang mengatakan Allah itu ada di langit, Allah itu ada di arasy duduk, kadang Allah itu berpindah. Karena berpaku pada 1-2 hadis, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya kullalailah, Tuhan kami turun dalam arti Allah punya singgasana, turun gitu. Itu kan akidah mereka begitu, Tuhan punya tempat, Tuhan duduk. Itu akidah yang menyimpang, kita katakan itu bid'ah. Kafir enggak? Enggak. Allah punya tangan, Allah punya kaki, itu begitu akidahnya Pak. Ahlus sunnah wal jamaah akidahnya apa? Allah berbeda dengan semua makhluk. Karena ada ayat Quran yang bilang laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi apa yang kita yakini sekarang? Bahwa Allah tidak berwaktu, tidak bertempat, berbeda dengan makhluk. Dia ada dengan dirinya sendiri, Dia esa, Dia maha kuasa, maha berkehendak. Semua akidah itu dasarnya adalah Al-Quran. Dasarnya adalah sunnah, dasarnya adalah ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah ada istilah jamaah. Apa maksudnya jamaah? Ulama beda pendapat, tapi saya kasih ringkasannya. Intinya jamaah yang dimaksud itu adalah mayoritas kaum muslim. Mayoritas, ada ulama lain yang memaknai jamaah maksudnya apa? Para mujtahid dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama gitulah maksudnya. Ulama yang benar-benar kompeten. Jadi ahlus sunnah wal jamaah ini beragama bukan ngarang-ngarang. Mereka beragama mengikuti orang-orang yang ahli. Para imam mazhab itu, ahlus sunnah wal jamaah itu, jamaah. Tapi ala kulli hal, ahlus sunnah wal jamaah, jamaah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran yang dianut oleh mayoritas umat muslim. Jamaah itu as-sawadul a'zam, mayoritas umat muslim. Yang tentunya diwakili oleh para ulama-ulama besarnya. Ada Imam Abul Hasan al-Asy'ari diantaranya, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dalam fikih kita mengenal imam-imam mazhab. Ada Imam Baqillani, Imam Abu Hamid al-Ghazali yang punya Ihya, Imam Murtada az-Zabidi, Imam Abul Ma'ali al-Juwaini, gurunya Imam Ghazali, Imam Ibnu Furaq. Nah, saya bawa ini kalau misalnya waktunya panjang ini bisa sebetulnya dibahas satu-satu. Sekarang suka ada Pak, kelompok-kelompok yang kalau baca Quran, baca hadis dan ayat-ayat yang seolah-olah Allah itu sama kayak makhluk gitu loh. Disebutkan kata tangan, disebutkan kata wajah, disebutkan kata turun gitu kan. Kan ada dalam ayat Quran misalnya yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu ada orang memahami kalau begitu Allah punya tangan. Itu bukan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Ayat-ayat yang zohirnya, yang bunyi lahiriahnya seolah-olah menunjukkan kesamaan antara Tuhan dengan makhluk, menurut mazhab ahlus sunnah wal jamaah pilihannya cuma 2. Ima ayat-ayat itu diserahkan maknanya kepada Allah, itu namanya mazhab tafwid. Jadi kalau boleh saya nulis langsung ya, karena ini masalah yang sering dijadiin bahan perdebatan oleh orang-orang di luar sana, menyangkut ayat-ayat sifat Allah. Supaya kita tahu bedanya ahlus sunnah. Gimana sih Pak bukanya? Ribet banget. Sip dah. Ayat-ayat semacam ini banyak di Quran. Hadis-hadis, nih saya bawa kitab, ini muridnya Imam Abul Hasan al-Asy'ari. Namanya Imam Ibnu Furaq. Tadi saya bilang Imam Abul Hasan al-Asy'ari, kalau sekarang mendengar istilah akidah Asy'ariyah, akidah Asy'ariyah, maksudnya bukan akidah bikinan Imam Asy'ari, bukan. Akidah yang dijelaskan dengan metode Imam Asy'ari. Akidahnya mah akidah Nabi juga sama. Jangan dibilang ini beda dengan akidah Nabi atau akidah sahabat, enggak. Ini Imam Ibnu Furaq, murid beliau, mentakwil ayat-ayat atau hadis-hadis yang zohirnya seolah-olah menunjukkan keserupaan antara Tuhan dengan makhluk itu.
Mungkin nanti kalau ada waktu bisa kita bahas, tapi saya beri contoh aja. Ini judulnya kitabnya Kitab Mushkilul Hadis wa Bayanu. Kalau baca mudhaf ilaih, Kitabu Mushkilil Hadis wa Bayanihi. Jadi ini menjelaskan hadis-hadis yang muskil. Kan ada istilah apa misalnya dalam hadis itu? Innallaha khalaqa Adam ala surati, misalnya. Ada hadis bilang begitu. Allah itu menciptakan Adam berdasarkan surahnya. Surah itu maksudnya apa? Itu kan hadis muskil tuh. Surah itu kalau terjemahan harfiahnya gambar. Tapi masa Tuhan punya gambar? Masa Tuhan kayak makhluk punya gambar? Itu hadis-hadis yang muskil itu. Ditakwil. Oh, maksudnya bukan surah dalam arti Allah punya gambar. Itu domirnya kembali kepada Nabi Adam alaihissalam. Maksudnya ketika Nabi bilang sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Bentuknya, nyahnya ini bentuknya Adam, bukan bentuknya Allah. Allah nggak punya bentuk. Karena dia beda dengan makhluk. Sebagai contoh itu. Atau hadis yang sering dikutip oleh saudara-saudara kita dari Salafi itu. Ada seorang budak perempuan nanya ke Nabi, "Aina Allah? Di mana Allah?" Kemudian dia menunjukkan tangannya ke langit di sama. Nabi kemudian mengatakan, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan dia, merdekakan dia karena dia itu beriman. Nah, sebagian orang memahami bersama dari sini Allah ada di langit di sana. Nah, itu contoh hadis yang muskil. Pertanyaan ainallah, saya udah pernah bahas itu di salah satu video. Pembahasannya agak panjang, tapi intinya kalaupun itu redaksi aina itu benar-benar ada di hadis, maksudnya bukan nanya tempat. Karena pertanyaan aina kadang-kadang menanyakan tempat, tapi juga bisa menanyakan kedudukan. Bukan tempat, kedudukan secara maknawi. Kayak gini Pak, kalau Bapak ngelihat anak Bapak durhaka sama Bapak kemudian negur dia. Di mana rasa hormat kamu sama orang tua kamu? Kalau saya nanya, di mana rasa hormat kamu kepada orang tua kamu? Saya nanya tempat bukan itu? Bukan kan? Ya, betul nggak? Tidak selamanya pertanyaan aina itu menanyakan tempat. Ya, tapi itu pembahasan panjang, kita nggak akan bahas. Lihat ke sini, kalau nemu hadis atau ayat-ayat semacam itu, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ada namanya mazhab tafwid, ada mazhab takwil. Nah, ini kitab yang saya bawa ini yang menempuh mazhab takwil. Quran bilang wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekalah wajah Tuhanmu. Tuhan punya wajah? Tidak, bukan maksudnya bukan wajah. Apa maksudnya? Sebagian ulama memahami maksudnya zat Allah, wujud Allah, bukan Allah punya wajah. Yadullah fauqa aidihim. Nih lihat Pak. Yadullah. Ini kalau terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya tangan. Ada orang baca ayat begini langsung menyimpulkan Allah punya tangan. Salah. Yang benar, yad dalam ayat yadullah ini kalau mengacu pada mazhab Ahlus Sunnah, satu, tafwid kita menyerahkan maknanya. Kalau ditanya makna yad dalam ayat ini apa? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Itu ayat mutasyabihat, maknanya samar-samar, kita nggak tahu. Ini mazhab cocok untuk orang awam yang nggak suka debat. Hanya Allah yang tahu lah, saya nggak tahu. Pokoknya saya beriman aja. Saya beriman, udah selesai itu. Ulama-ulama yang punya kecerdasan, berhubung ada orang-orang ketika baca ayat kayak beginian langsung menyimpulkan Tuhan punya tangan, punya kaki, punya kepala. Datang mazhab kedua namanya mazhab ta'wil atau mu'awwil. Dia memalingkan makna zohir dari ayat-ayat ini kepada makna yang lain. Oh, tangan maksudnya kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas mereka, maksudnya begitu. Ini bahasa Indonesia juga kita sering nyebut kayak gitu kok. Indonesia berada di tangan Belanda. Belanda punya tangan gitu terus megang kita. Bukan kan? Tapi kekuasaan gitu loh. Indonesia berada di kekuasaan Belanda. Hatta bahasa Indonesia membolehkan itu. Bahasa Arab juga sama. Nah ini nih, kitabnya ini nih. Takwil Mushkilul Hadis karangan Imam Ibnu Furaq. Murid dari muridnya Imam Asy'ari. Bukan murid langsung. Murid dari muridnya. Imam Asy'ari yang punya kitab ratusan itu, kitab-kitabnya hilang sebagian besarnya. Tapi sebagian besarnya direkam. Ditulis ulang oleh Imam Ibnu Furaq. Nama kitabnya, saya nggak bawa kitabnya, Mujarradul Maqalat. Itu ringkasan-ringkasan dari pendapat Imam Asy'ari dalam berbagai masalah. Ada kitabnya nggak sempat saya bawa.
Ini Pak, mazhab salafiyah itu mereka nggak mau ini, nggak mau ini. Maunya apa? Allah punya tangan, Allah turun dalam arti sesungguhnya. Cuman turunnya beda kayak turunnya kita gitu loh. Gimana beda turunnya sama kita? Dia namanya turun berpindah. Tuhan nggak bisa berpindah, karena kalau berpindah berarti dia mengalami perubahan. Masa Tuhan mengalami perubahan? Sama kayak makhluk dong kalau begitu. Bertentangan dengan sifat mukhalafatul hawadis. Itu Pak, itu contoh perbedaan mazhab Ahlus Sunnah dengan mazhab-mazhab yang lain di luar sana. Baik, saya akan beralih kepada persoalan yang tidak kalah penting. Lihat Bapak Ibu sekalian. Duh, ada minta seorang dihapus nih. Enggak, ini enggak permanen kok ini. Whiteboard ini enggak permanen kok. Hah? Udah jam 3 lebih ya? Nggak kerasa. Tambah dikit lagi Pak. Tambah, tenang. Saya udah jauh-jauh ini masalahnya. Nah, iya kan? Kurang 5 menit. Hah? Kurang 5 menit kita istirahat. Oh, habis itu lanjut lagi? Oke, siap. Lihat Pak. Ini prinsip penting ya, supaya orang paham bagaimana memperlakukan perbedaan dalam aliran-aliran Islam itu. Lihat Pak. Ada kaidah dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, bunyi kaidahnya begini. Kalau terjemahkan bahasa Indonesia begini, seseorang tidak dikafirkan kecuali dengan mengingkari sesuatu yang dulunya memasukkan dia ke dalam agama Islam. Saya ulangi Pak, seorang muslim apapun alirannya, terserahlah sebut apa, mau itu Sunni ya Syiah ya apa. Sekarang nggak banyak sih sebetulnya Sunni Syiah aja paling. Ya kan Salafiyah, Ibadiyah, paling di Oman tuh ada aliran namanya Ibadiyah. Atau nanti nemu aliran-aliran lain, terserah ada itu sebut apa namanya. Muslim itu gak bisa dikafirkan kecuali dengan mengingkari sesuatu yang dulu memasukkannya ke dalam agama Islam. Pertanyaan sederhana Pak, kita masuk Islam dengan apa? Bagus. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nih, orang gak bisa kafir kecuali mengingkari ini. Ini doang Ustadz? Bukan, belum selesai penjelasannya. Inilah inti dari akidah Islam. Percaya keesaan Allah, percaya dengan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda mengingkari ini, selesai sudah. Adapun yang lain-lain, penjelasan perbedaan kayak tadi itu Mu'tazilah, Syiah nambahin ada namanya imamah, Mu'tazilah menambahkan ajaran-ajaran yang menyimpang. Itu selama tidak mengingkari ini dan turunannya garis bawahi ini, karena 2 butir syahadat ini ada turunannya di bawahnya. Nanti akan kita lihat, kalau Anda masih percaya dengan ini, walaupun datang dengan pemikiran menyimpang, Anda nggak bisa dikafirkan. Dan ngomong-ngomong, orang tuh dikafirkan setelah didiskusi Pak, didiskusikan. Kamu benar maksudnya kayak gini? Oh bukan, maksud saya bukan mengingkari, tapi maksud saya begini, nggak dikafirkan. Ditanya maksudnya apa gitu loh, nggak bisa sembarangan mengkafirkan orang itu. Itu ajaran kita, ajaran guru-guru saya di Al-Azhar. La nukaffiru ahadan min ahlil qiblah. Selama dia muslim. Man sholla sholatana, kata Nabi, wa akala dhabihatana. Man sholla sholatana wa akala dhabihatana, siapa yang sholat dengan sholat kami dan makan sembihan kami, fadzalikal muslim, itulah muslim. Makanya muslim itu semuanya yang berbeda-beda itu sebetulnya ahlul qiblah. Masih menghadap kiblat yang sama, masih suka jemaah di masjid, itu muslim, gak boleh dikafirkan. Setelah kita berucap tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, ada konsekuensi. Ada turunannya. Lihat Pak. Apa mungkin selama ini taunya rukun iman 6 itu satu dengan yang lain itu terpisah. Sebetulnya kalau kita paham ini, rukun iman yang 6 itu satu kesatuan, sepaket. Sepaket nggak bisa dipisah. Coba lihat Pak, lihat. Kita percaya dalam akidah Islam dengan makhluk namanya malaikat. Di syahadat nggak ada malaikat itu, ya kan? Tapi kenapa kita percaya syahadat? Jawabannya, kita percaya malaikat. Kenapa? Jawabannya karena kabar tentang malaikat itu disampaikan melalui
lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Otomatis kalau orang meyakini Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, dia harus membenarkan kabarnya. Makanya kita percaya malaikat. Ada tuh malaikat. Oke, Bapak sama saya gak pernah nemu kitab namanya Injil, Taurat, Zabur. Gak ada wujudnya itu Pak sekarang itu. Tapi kenapa kita percaya? Di syahadat ada atau enggak? Secara redaksi nggak ada. Tapi itu konsekuensi Pak. Konsekuensi kalau kita berikrar Muhammad utusan Allah dan Nabi Muhammad bilang di Quran. Maaf, bukan Nabi Muhammad yang bilang. Nabi Muhammad menyampaikan di Quran. Karena Quran firman Allah, bukan kalam beliau. Nabi Muhammad menyampaikan di Quran, ada manusia-manusia agung, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail. Ada kitab namanya Taurat, ada namanya Injil, ada namanya Zabur. Kita nggak pernah lihat, kita beriman karena itu konsekuensi dari syahadat yang kedua. Rasul-rasul terdahulu nggak pernah kita ketemu. Bukti-bukti fosilnya juga di mana coba? Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, mana itu bukti fosilnya? Nggak ada kan? Tapi kenapa kita percaya? Jawabannya itu kita percayai sebagai konsekuensi dari syahadat yang kedua ini. Tuh. Jadi kalau ada orang bilang Muhammad utusan Allah, tapi dia nggak percaya Nabi Isa, atau nggak percaya Nabi Musa, atau dia nggak percaya malaikat, dia kafir, keluar dari Islam. Karena mendustakan kabar Nabi Muhammad yang dia katakan utusan Allah itu. Oke, kalau yang pertama gimana Ustadz? Yang pertama, yang asyhadu alla ilaha illallah. Lihat Pak, sifat 20 yang kita sekarang hafal itu sebetulnya ada di sini sebetulnya. Yang mana Ustadz? Mana sifat 20? Di situ mana? Nih, saya jelasin Pak. Lihat. Masih kuat apa enggak ini kira-kira? Bagus. Jadi orang, saya ulangi, gak bisa dikafirkan kecuali mengingkari ajaran pokok yang dulu memasukkan dia ke dalam agama Islam. Fair itu. Anda keluar dari Islam kalau Anda mengingkari ajaran pokok yang menjadikan Anda Muslim. Jadi Anda ingkari, selesai sudah. Tapi kalau perbedaan ziarah kubur, tawasul, istighosah kayak begitu, gak boleh dikafirkan. Pernah lihat orang sujud di kuburan gak Pak? Itu dikafirkan gak? Saya mau nanya. Lihat. Kita gak tahu maksud orang apa, ya kan? Ngomong-ngomong, sujud kepada makhluk dalam syariat terdahulu. Saya bicara syariat terdahulu, itu dibolehkan. Nabi Yakub alaihissalam sujud di hadapan Nabi Yusuf, ya kan? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Dan di kemudian hari memang Nabi Yakub alaihissalam ketika selesai itu drama kisah Nabi Yusuf, datang ke Mesir, sujud di hadapan Nabi Yusuf. Sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Sujud tahiyyah, sujud penghormatan bukan sujud ibadah. Syariat Nabi Muhammad gak berlaku itu. Sujud kepada makhluk gak berlaku. Ada hadis yang populer bilang kalau seandainya aku diperintahkan sujud makhluk kepada makhluk, akan memerintahkan istri sujud kepada suaminya. Kalau itu juga kalau, tapi kan udah gak ada syariat itu. Orang sujud di kuburan itu perbuatan menyimpang, salah. Tapi saya mau nanya, itu orang dikafirkan apa enggak itu? Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya ulangi, orang gak bisa dikafirkan kecuali mengingkari pokok ajaran, pokok keimanan yang memasukkannya ke dalam Islam. Ditanya Pak, itu orang sujud di hadapan kuburan, ditanya, kamu ngapain sujud kayak begitu? Kamu nyembah wali yang kamu ziarahi itu. Oh enggak Pak Ustaz, kita menyembah Allah, kita nggak nyembah itu. Ngomong-ngomong saya di Mesir, waktu tinggal di Kairo, rumah saya dekat rumah Sayyidina Hussein, cucu Nabi. Ada kepalanya kan di Mesir. Itu kalau ziarah Pak, ramai tiap hari, nggak pernah sepi. Macam-macam namanya orang awam kan. Ada orang awam, ada orang berilmu gitu loh kalau ziarah itu. Nah yang awam-awam ini kadang-kadang sampai sujud-sujud. Dikafirkan nggak? Kita katakan itu salah, tapi nggak dikafirkan. Kenapa? Karena maksud dia bukan nyembah Sayyidina Hussein, bukan. Cuman dia salah ekspresi aja gitu loh. Diingetin orang kayak gitu, bukan dikafirin. Begitu kan? Jadi kita benarkan atau enggak? Enggak boleh. Sujud kepada makhluk di syariat Nabi Muhammad enggak boleh. Tapi pertanyaannya, dikafirkan apa kagak? Tergantung maksudnya. Membakar mushaf Pak. Membakar mushaf.
membakar mushaf. Kalau orang membakar mushaf dengan tujuan ihanah, menghinakan firman Allah, kafir. Ya kan? Itu sama dengan mendustakan soalnya. Mendustakan Quran, mendustakan ini juga. Kan begitu? Ya enggak? Balik lagi ke syahadat itu. Tapi kalau orang bakar Quran, ngelihat lembaran-lembaran Quran ini terdampar di masjid, ternodai, kotor, diinjek-injek sama orang demi kemaslahatan. Hayo, beda kan? Beda lagi hukumnya. Itu penting, Pak. Menghukumi orang itu perlu penelitian dan pemahaman yang mendalam. Gak bisa sembarangan. Baik, sifat 20 yang saya yakini, yang Bapak yakini, sebetulnya disadari atau tidak, itu sudah termuat dalam kalimat syahadat. Mari perhatikan, Pak. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan. Ada kata ilah. Imam Sanusi, sebenarnya ini papan tulisnya kurang agak lebar ya. Gimana ini kira-kira? Mana tadi yang membantu menghapus ini kira-kira? Coba Pak. Dihapus saja, dihapus semuanya.